tanaman hias sama itu sama buah-buahan, tapi buahnya nggak komplit sih Mbak, cuma itu aja yang kita dominannya ke tanaman hias, buah cuma untuk pelengkap aja. Jadi pot ada, pupuk ada, terus semua perlengkapan taman insya Allah semuanya ada. Kalau mau buat taman juga bisa, misalnya ada yang mau buat taman di rumah atau di kantor-kantor gitu juga bisa. Hanya nih pembuatan taman juga. Kalau paket enggak sih, biasanya kita kalau mau buat taman kan lihat survei lokasi, jadi tergantung tempat. Biasanya hitungannya per meter. Ada juga yang misalnya beli tanaman terus suruh nanemin sekalian, cuma jasa tanam itu juga ada. Jadi beli tanamannya milih-milih sendiri, nanti suruh nanemin gitu juga bisa. Semua sih Mbak, dari paling bawah sampai paling atas, dari yang cuma beli 10.000, 5.000 sampai puluhan juta juga banyak. Yang biasanya sampai ratusan juta itu yang kalau buat taman yang untuk perumahan-perumahan itu. Bukan perumahan yang perorangan, tapi misalnya perumahan itu taman perumahannya gitu. Lumayan Biasanya ya, ya ratusan lumayan sih. juta. Kalau pas ada proyek lumayan sih Mbak. Harganya itu ya dari paling murah 5.000. Ada juga yang 3,5 juga ada, tapi udah jarang sih. Paling murah 5.000. Paling murah banyak sih Mbak, ada yang sampai 10 juta juga ada. 10 juta apa itu? Kayak itu yang kayak dolar, pohon yang kayak bonsai bulat-bulat itu. Itu yang di sini tuh 8,5. Pohon-pohon yang gede kadang ada kan, pohon gede-gede itu juga sampai puluhan juta harganya Mbak. Bonsai, terus tanaman itu loh, pelindung-pelindung itu juga lumayan. Enggak lumayan. Semua tergantung besar kecil pohon sih, tergantung gampang apa enggak kita ngambilnya, kita nanamnya itu gampang apa enggak, harganya tergantung itu juga. Di awal zaman itu sih kenapa kok orang pada itu gila tanaman gitu kan, terus dicari-cari pengen, kalau suami saya kan nggak suka yang namanya nimbun-nimbun gitu kan. Kalau yang lain kan biar harga lebih mahal gitu. Kalau suami saya begitu ngambil langsung dibawa ke pasar gitu, nanti habis ambil lagi gitu. Cuma karena lihat itu banyak orang gila tanaman kok, iki bilangnya gini, iki wong kok kabeh do koyo ngene iki mergo ngopo gitu kan. Terus udah nyari info-info, tahu ngambilnya dari mana, kita ngambil dapat murah, jual juga nggak terlalu mahal-mahal juga, langsung habis, yang penting langsung habis gitu. Semua butuh proses kan Mbak, kita dulu juga nggak di tanaman tuh nggak itu kan, bukan kita di taman gitu itu enggak kan, jadi ya tanaman itu harus dipanas, harus diteduh, kita juga belum tahu. Lama-lama kan karena kita tiap hari, oh ini tanaman harus kayak gini, itu baru tahu. Dulu juga sering habis beli mati gitu juga sering. Kayak gitu juga ya. Prosesnya juga kalau lihat udah kayak gini sih emang enak, tapi kalau lihat prosesnya terus susah. Yang susah prosesnya itu. Kalau nanam sendiri sampai sekarang nggak semua, sedikit aja sih. Kalau kita mending ini beli jadi, kita rawat sebentar langsung kita jual, daripada kita buat kelamaan, tenaganya juga, kita kan tenaga cuma sedikit kan, nguras tenaga juga kalau kayak gitu. Nanamnya juga belum tentu hidup, misalnya kita nanam 10 belum tentu 10 hidup semua kan, juga belum tentu, kelamaan sih. Yang penting langsung jadi uang, kalau saya gitu sih. Yang susah, belinya sih gampang, tapi yang susah ngerawatnya. Kita juga harus tahu karakter tanaman juga kan, ini harus dipanas, harus diteduh, harus banyak air, harus enggak gitu, itu juga nggak langsung bisa sih, awalnya juga kayak gitu, agak susah. Kayak ngurusin bayi kalau di tanaman itu Mbak, susah merawatnya, semuanya itu paling susah merawatnya Mbak. Dampaknya alhamdulillah malah lebih ramai kalau pas pandemi kemarin. Kita sepi itu pas awal-awal, sekitar 3 bulan awal itu sepi banget, sepi, tapi habis itu kita malah kemarin 1 hari aja pas pandemi kalau Mbak bisa nyampe 15 juta 1 hari. Tapi pas pandemi aja paling cuma berapa itu ya, nggak nyampe setahun enggak sih itu. Tapi kita nyari barang juga susah banget. Kayak yang namanya janda bolong, dulu kita jual 15.000.
pas pandemi bisa nyampe 200, 250, 300, banyak kayak gitu Mbak. Itu sampai kehabisan stok. Tapi begitu sekarang udah harga murah, malah stoknya saya banyak banget, udah nggak ada yang nyari. Pas pandemi kemarin kan banyak itu mungkin karena orang banyak yang jenuh kan Mbak, jenuh di rumah, mau nyari kesibukan apa biasanya nggak suka tanaman jadi suka tanaman. Alhamdulillah tampak positif kalau pandemi kemarin malah. Dari awal itu cuma satu Mbak. Kalau suami saya kan dari dulu nggak bisa nyetir kan, yang nyetir itu karyawan dari awal, dari mulai belum usaha tanaman. Dulu kan awalnya juga mau usaha itu catering nggak jalan, usaha peralatan pesta juga nggak jalan, mau bikin kue juga nggak jalan, sampai alat-alat juga masih komplit, sampai sekarang masih ada banyak, peralatan pesta juga ada, tenda, kalau tenda diterusin sama saudara sih itu sampai sekarang udah masih jalan. Jual tanaman juga, tanaman dan sayuran itu juga nggak jalan, jalannya mulai tanaman udah mulai dapat tempatnya ya di tanaman. Dulu kan suami saya kerja di itu RCTI, di RCTI Kebun Ceruk kota. Tapi kan lama-lama kan orang juga semakin tua kan Mbak, kalau cuma jadi pegawai terus itu kan mikir nggak ada tunjangan hari tua kan juga nggak ada. Pokoknya kalau Bapak mikirnya aku harus usaha yang bisa untuk sampai hari tua nanti, terusan ya udah resign dari RCTI itu, terus mau usaha apa udah nyari jalan-jalan kemana ya, dari mau buka mau buka apa yang catering yang apa itu nggak ada yang bisa semua, ternyata jalannya di tanaman sampai sekarang alhamdulillah dapat rumah, dapat mobil juga dari tanaman. Kalau tanaman sih kebanyakan sih Mbak, kebanyakan banyak yang susah, soalnya kalau tanaman itu kan nggak ada kadaluarsa, semakin gede juga semakin mahal juga kan, yang penting bisa ngerawatnya. Biasanya saya kalau misalnya ada barang-barang baru gitu, saya itu sih upload di Instagram sama story gitu aja, story di WA, di Facebook jarang, paling Instagram itu sih. Nanti saya Taman Alam Raya Solo, biasanya Taman Alam Raya Solo gitu. Mungkin biasanya ya kayak mungkin ada kalau orang Jawa ketok tular itu, Oh iya, kan ketok biasanya tular gitu sih. sih. Ada udah beli dari sini, katanya oh di sana aja, di sana ada paling kayak gitu. Kalau prinsip saya rezeki nggak mungkin tertukar itu aja sih. Usaha banyak ditiru tapi rezekinya yang nggak bisa ditiru. benar. Sekarang banyak banget kan Mbak yang jualan tanaman gitu ya. Banyak. Apalagi pas pandemi itu kan juga banyak banget yang jualan pot sampai pinggir-pinggir jalan itu kan kemarin juga banyak banget kan. Itu juga paling cuma sebentar, nggak kayak sekarang kayaknya udah nggak ada. Iya. Kalau bukan passionnya di situ kayaknya juga Iya susah. benar sih. Pesan untuk generasi muda yang ingin menjalankan usaha. Ini apa ya? Oh yang penting pantang menyerah. Usaha nggak mungkin sekali kita usaha langsung sukses, langsung berhasil, nggak mungkin, semuanya butuh proses, pasti dari nol. Jadi jangan pernah putus asa. Kita gagal itu untuk pelajaran kita kedepannya. Misalnya kita gagal, kenapa kok kita kemarin gagal, apa yang salah, apa yang nggak benar, itu harus kita koreksi biar kita bisa menjalankan yang kedepannya lebih baik. Wah, iya. Keren. Termotivasi saya. Kalau kita sekali usaha kok ini gagal, udah langsung itu ya Menyerah. udah, biasanya cuma rezekinya cuma sampai di situ sih. Yang penting jangan pantang menyerah.